يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah kita telah berada di pekan pertama, yaitu bulan Suci Zulqa'dah. Mudah-mudahan di bulan yang sangat istimewa ini, di mana seluruh amalan kita dilipat gandakan ganjarannya, apakah itu maksiat dilipat gandakan dosanya, sebagaimana amal soleh juga dilipat gandakan pahalanya. Karenanya di bulan mulia ini kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan di penghujung surah At-Taubah ayat 36 itu Allah katakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan talabul ilm yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari amal saleh yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala malam ini kita akan mulai pembahasan tentang surah Al-Wasyiyah yang sempat tertunda. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang tafsir surah Al-Wasyiyah, dibagi 3 bagian.
dari ayat 1 sampai 7, 8 sampai 16, 17 sampai 26. InsyaAllah ta'ala paling tidak ini 3 pertemuan. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب ada yang baca? Tafadhal. Akhi. Tafadhal baca. Hal ataka haditsul ghasiyah. Ta'awuz dulu baru baca. Ain dia, bukan a. Taus suatu. ولا يغني من جوع. طيب satu lagi saya mau baca. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Masya Allah. Di perubahan luar biasa. Dulu waktu awal baca kurang bagus. Ya kan tandanya belajar. Bisa sebetulnya. Ya, bisa nambah istri juga insyaallah. Kan baca juga bagus kan. Biar pahalanya ngalir. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan pada istri. Di antaranya bisa istri lama atau istri yang kedua. Baik. Surah Al-Ghasyiyah. Ya kan, ini termasuk surah Makkiyah yang turun di periode Makkah. Turun sesudah surah Adz-Dzariyat.
Al-ghashiyah sebetulnya aslinya adalah sesuatu yang menutupi atau penutup itu. Dan ini salah satu nama dari hari kiamat. Dan sebagian mufassir menyebutnya dengan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Ya, kalau lihat dari kontennya, paling tidak dari ayat 1 sampai 7 itu menunjukkan, ya kan, pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan orang di dunia dan dia akan dapatkan di akhirat itu. Maka disebut dengan hari pembalasan. Terdiri dari 26 ayat. Dan surat ini merupakan surat yang paling Rasulullah suka membacanya untuk momen-momen atau solat-solat seperti solat Jumat dan solat Id. Seperti dalam riwayat Imam Malik misalkan, dari An-Nu'man ibnu Bashir, ketika ditanya tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat Jumat, di samping surah Al-Jumu'ah beliau katakan surah Al-Ghashiyah. Hal yang sama juga diberikan oleh Imam Abu Dawud dari Jabir Al-Qa'nabi, dan Imam Nasai juga berikan dari jalur yang sama dari Qutaibah. Banyak riwayat terkait dengan ini. Ini termasuk surah yang sering dibaca pada sholat Jumat dan sholat Id. Biasanya bacanya paling sering itu dengan surah Al-A'la. Orang kita nyebutnya surah Sabbihis. Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah. Taib. Adapun makna dari 7 ayat tadi, 7 ayat pertama dari surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Ya kan, ini pertanyaan untuk bertakkid bahwa berita itu telah datang. Wujuhu yawma idin khasyah. Banyak muka pada hari itu tertunduk, lesu, terhina itu. Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah. Memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Dan panasnya, kata sahabat mulia Abu Hurairah, beliau pernah dengar Rasulullah mengatakan 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam. Sangat panas. Tidak ada panas yang lebih panas daripada neraka. Juga ada yang dingin, tidak ada yang dingin lebih dingin daripada apa yang ada di neraka. Semua panas dingin itu ada siksa, azab. Ya kan? Kemudian tusqa min ainin ahniyah. Diberi minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Di mana makanan ini la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan ini tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Karena itu semua adalah siksa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang makna al-ghashiyah. Beliau katakan
bahwa Al-Ghashiyah merupakan salah satu dari nama apa? Hari kiamat. Ada juga namanya apa? Al-Haqqah. Ya kan? Banyak sekali nama-nama hari kiamat itu, puluhan nama, yang semua itu menunjukkan tentang kondisi pada hari terjadinya hari kiamat. Ada yang menunjukkan tentang kondisi alam semesta bagaimana pada hari itu, bagaimana kondisi kemudian orang-orang yang melakukan maksiat, kondisi orang yang melakukan ketaatan kepada semua, ya kan, dinampakkan bahasa itu, dan kemudian nama itu disesuaikan dengan kondisi itu. Ya, sebagaimana dikatakan dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Ya, secara bahasa Al-Ghashiyah ini disebut dengan itu menutupi, penutup, ya kan? Disebut dengan hari kiamat karena kata beliau di Al-Ghashiyah, karena menutupi semua manusia dan meliputi mereka semua. Imam Ibnu Abi Hatim, bini putra Abu Hatim Ar-Razi, namanya Abdurrahman. Dia meriwayatkan dengan ya sanadnya dari jalur Amr bin Maimun bahwa Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadisul Ghashiyah. Maka beliau bangkit dan mendengarnya serta menjawab, benar, telah datang kepadaku itu tentang apa? Al-Ghashiyah tersebut. Kemudian lebih lanjut beliau katakan, wujuhu yawma idin khashi'ah. Ini menggambarkan tentang kondisi manusia pada saat itu. Banyak muka pada hari itu tertunduk dalam keadaan terhina. Khasyi'ah dari kata khusyuk, itu bisa at-tadhallul, ya kan? Merasa terhina, merasa tidak ada artinya itu. Maka pada saat kita sholat, kan kita diperintahkan untuk khusyuk, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana khasyi'ah di sini? Terhina karena perbuatan yang dilakukan di dunia itu. Yang dimaksud dengan khasyi'ah atau khusyuk di sini kata beliau adalah terhina. Ini menurut pernyataan dari Imam Qatadah. Juga dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas bahwa wajah-wajah tersebut tertunduk, terhina karena amal perbuatannya tidak ada manfaat bagi dirinya di dunia. Mungkin di dunia orang ini busung dada, ya kan? Mungkin kena hartanya, kena jabatan, kena kedudukan. Namun dia bermaksiat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah ganti kondisi itu di akhirat dengan tertunduk apa? Lesu, terhina, enggak ada artinya semua itu. Sebab nilai seseorang di mata Allah itu bukan apa yang dimiliki dunia, tapi tergantung ketakwaannya dia di dunia. Sebab kalau orang itu dinilai karena hartanya, mungkin yang paling berhak masuk surga itu Qarun. Ya apa tidak? Kalau nilai seseorang itu adalah jabatannya, mungkin orang pertama kali masuk surga Firaun. Penguasa yang luar biasa. Karena dia sudah merasa tidak ada tandingannya, sampai dia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi.
Akan tetapi nilai seseorang itu dilihat dari ketakwaan. Kalau di saat kita itu soleh, kaya, pejabat besar, bonus itu bonus. Tapi itu bukan nilai yang sebenarnya. Nilai kita itu ada pada ketakwaan kita. Karenanya Bilal bin Rabah itu sekalipun dia miskin, bahkan gak punya apa-apa. Az-Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib itu sahabat miskin, tapi karena ketakwaannya dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kaya, pengusaha, pejabat, sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, itu pengusaha, penguasa, saleh, dijamin juga masuk surga, dijamin surga. Yang murni pengusaha Abdurrahman bin Auf, ya kan, itu kaya. Itu orang-orang kaya semua. Jadi 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga pengusaha kaya, orang kaya itu. Yang pengusaha plus penguasa cuma 3. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman. Selebihnya itu pengusaha. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, itu pengusaha soleh. Tapi Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Orang miskin soleh. Jadi bukan soal kaya miskinnya orang itu masuk surga, tapi kena ketakwaannya. Jadi kalau antum ya kan kaya soleh, alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di Yasmin lagi kan. Itu luar biasa. Baik, ini pentingnya apa? Amal saleh. Nanti akan diceritakan di ayat berikutnya tentang kondisi orang-orang apa? Yang saleh di dunia tentunya. Ini diawali dengan mereka-mereka yang tertunduk lesu disebabkan perbuatan atau amal yang mereka lakukan di dunia itu tidak ada artinya. Apakah ini orang kafir? Ya mungkin. Bisa juga orang muslim yang melakukan amal soleh di dunia, tapi tujuannya bukan karena Allah. Bukankah awwalu man tusa'ar bihimun nar, pertama kali neraka itu dinyalakan disebabkan oleh mereka. Siapa mereka? Mereka yang tidak ikhlas dalam melakukan amal soleh. Ada yang berjuang jihad di medan perang, mati, orang bilang syahid, tapi dia tujuannya supaya dibilang pemberani, neraka. Yang kedua, orang yang belajar Quran, ngapalin Quran supaya dibilang hafid, qari gitu kan. Atau kemudian orang belajar ilmu supaya dibilang alim. Tujuannya bukan karena Allah. Mereka ini termasuk orang yang pertama kali api neraka dijalankan karena mereka. Yang terakhir, orang kaya yang berderma supaya dibilang dermawan. Jadi seluruh amal soleh yang dilakukan itu sia-sia. Jadi ini hati-hati, bukan hanya orang kafir saja yang terhina itu, tapi juga orang yang melakukan amal bukan karena Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah diskusi dalam Muslim itu, ada aghnas syuraka ada syirik, man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Saya tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal, ini amal soleh, menyekutukan aku di dalam amal itu dengan yang lain, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Orang puasa kena ingin sehat, orang puasa kena ingin nurutin berat badan, puasa kena nggak enak sama tetangga, rajin ke masjid kena tetangga semua ke masjid, nggak enak.
ya kan? Tapi tetap dipaksakan itu, karena lama-kelamaan dia menjadi kebiasaan. Karena nanti ada golongan manusia yang masuk surga itu terpaksa, Pak. Iya kan? Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengatakan, "Ajaballahu minal mu'minina," Bukhari, "Ajaballahu minal mu'minina yadkhuluna al-jannata bis-salasil." Allah kagum, atau kalau bahasa kaget lah, dengan orang-orang mukmin yang masuk surga, ya kan? Dengan kakinya itu terantai, terikat dengan terantai. Syekh Fuad Abdul Baqi kita komentari hadis ini berkata, ini orang yang tadinya itu sulit melakukan amal, sulit beribadah, dia melakukannya itu karena keterpaksaan, tapi lama kelamaan dia menjadi sebuah kebiasaan. Saya beri contoh dulu, ada di satu komplek itu sholat subuhnya itu hampir sama dengan sholat Jumat sampai keluar loh, ya kan? Lalu kemudian tetangganya itu mayoritas sudah kenal sunnah. Ada kemudian beberapa orang yang setiap subuh itu selalu begitu tangganya itu lewat, dia sedang manasin mobil. Gitu kan. "Pak, sholat subuh yuk." "Iya, sih kan duluan." Datang lagi yang satu, "Pak, yuk sholat subuh." Karena sering digituin, akhirnya dia cerita itu setelah dia ngerti sunnah. Dia terpaksa pergi ke masjid karena nggak enak sama tetangga. Bayangin tiap hari lewat, ya kan? Qadarullah, dia dekat dengan masjid itu, tetangganya kan lebih jauh, datang lewat 1, 2, 3 orang tiap hari digituin. Akhirnya malu katanya, "Pergilah saya ke masjid." Qadarullah, di masjid ada kajian, ya kan? Lalu kemudian dia mendapatkan hidayah karena itu, akhirnya terpaksa masuk surga. Ya kan? Ya bukan berarti menghukumi orang masuk surga, tidak. Bisa jadi contohnya semacam ini gitu. Ya mungkin kita dulu ada yang ikut-ikutan beri ngaji, akhirnya dapat hidayah kan? Ada yang seperti itu. Awalnya menjadi musuh kan, apa sih jenggotan orang gini, intoleran segala macam. Begitu ngaji, oh ternyata dia ngerti, oh ternyata ini yang benar, ternyata dan seterusnya. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada kemudian dipersilahkan masuk neraka. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Artinya yakni mereka telah banyak melakukan kerja keras yang membahayakan mereka di dunia ini, tetapi pada akhirnya di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka yang amat panas. Ada seluruh amal yang dilakukan itu sia-sia, ya kan? Amalnya sia-sia. Bisa karena amalnya memang aslinya tidak disyariatkan, atau justru kemudian melanggar yang dilarang oleh agama, atau melakukan yang diperintah tapi dilakukan dengan cara tidak disyariatkan. Ini yang paling banyak itu. Jadi penyakitnya kita yang sudah kenal sunnah itu biasanya memang hati-hati, masalah luar biasa. Artinya selalu begitu mau ngamalkan sesuatu, dalilnya apa, langsung diamalkan sebelum kita tahu caranya. Padahal tidak cukup hanya tahu itu ada dalilnya, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara dalil itu diamalkan, kan begitu? Bukankah Rasulullah pernah negur seorang sahabat yang sholat, ya kan, sampai 3 kali dalam riwayat Imam Syafi'i dalam Al-Ummi atau dalam Mustadnya itu sampai 3 kali suruh ulang sholat, padahal dia sholat Pak dari takbir sampai salam. Tapi Rasulullah menganggap dia tidak sholat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatlah, ulangi, sholat lagi, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Padahal kita tahu sholat diperintahkan, bahkan disebut Al-Quran kurang lebih 86 ayat, ya kan, ratusan bahkan ribuan hadis. Kalau versinya Imam Bukhari itu lebih dari 10.000 hadis, ya kan, terkait dengan sholat secara khusus. Walaupun itu ada yang berulang-ulang gitu kan, seperti itu. Namun ketika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, sholat tidak dianggap sholat kemudian. Makanya ada orang yang sholat selama 60 tahun kata Rasulullah, tapi tidak satu pun sholatnya diterima. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abul Qasim Al-Asbahani dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innar rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu shalah
La yutimmu ruku' wa yutimmu sujud, wa yutimmu sujud wa yutimmu ruku'. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Apa sebabnya? Mungkin rukunya sempurna, sujudnya tidak. Atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. Bahkan ada orang yang sholat seumur hidupnya nggak sah, dia mati di luar agama Nabi Muhammad SAW. Artinya perbuatan itu sia-sia, Pak. Ini terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat mulia Abi Abdillah Al-Ansari. Dia menceritakan suatu peristiwa yang beliau lihat di Masjid Nabawi. Ini peristiwanya di Masjid Nabawi, yang kalau sholat satu kali lebih afdal daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Bukan di Yasmin, ini Masjid Nabawi dan keistimewaan tempat itu. Jadi setelah selesai sholat, Rasulullah SAW itu duduk bersama sahabat yang tersisa dalam masjid. Pada khala rajul, ada orang masuk dalam masjid. Faqama ar-rajul yusalli, fakabbar wa raka' wa sajad, wa kana yanquru bi sujudi kama yanqurul ghurabud dam, katanya. Lalu orang ini masuk dalam masjid, berdiri, dia salat, dia takbir, dia ruku', dia sujud, dia matok dalam sujudnya itu seperti burung bangkai matok bangkai, cepat sekali. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat yang bersamanya, "Atarawna hada?" Kalian perhatikan bagaimana dia salat, katanya. "Man mata ala hada, mata ala ghairi millati Muhammad." Barang siapa yang mati dengan cara salat seperti ini, artinya sujudnya cepat, tidak tumanina, itu bagian dari salat, berarti salatnya enggak sah. Kalau seumur hidup seperti itu, dianggap tidak salat, sementara salat itu batas pemisah antara iman dan kufur. Maka wajar kalau Rasulullah katakan dia mati di luar agama Nabi Muhammad SAW. Artinya perbuatannya sia-sia. Bayangkan ibadah yang disyariatkan namun dilakukan tidak sesuai dengan yang disyariatkan, itu tidak ada artinya. Lalu bagaimana nasib yang amal yang tidak disyariatkan yang banyak dilakukan oleh orang kita Indonesia? Yang pasti caranya kita yang buat, yang pasti keistimewaan mereka yang buat, status hukumnya pun dia yang buat. Emang dia siapa? Lalu minta pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat. Dia dengan susah payah melakukan amal itu. Bahkan ada yang zikir dari isya mentok subuh nggak tidur, Pak. Ada. Ya kan? Bahkan nyamuk menggigitnya pun nggak boleh disentuh. Ya kan? Dia nggak bergeming. Bahkan buang hajat pun ditahan sampai mati rasa. Itu dianggap bagian dari ibadah, padahal tidak disyariatkan. Itu sia-sia. Apapun usaha yang mereka lakukan pada akhirnya tidak membuahkan hasil, tidak bisa dijadikan modal untuk menjemput rahmat Allah yang dengannya orang bisa terbebas dari apa yang masuk surga. Nggak ada artinya semua usaha itu. Ini artinya penting, wajib bagi kita untuk mengetahui apa yang harus kita amalkan dalam agama ini. Pertama, cari dulu dalilnya, lalu bagaimana cara pengamalannya. Ya kan? Apalagi kalau ini perbuatan yang jelas-jelas dilarang, lalu kemudian kita langgar, waliyadzubillah. Ini perbuatan yang kemudian apa? Sia-sia. Kemudian tasla naran hamiyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Ya kan? Ini kena akibat perbuatan yang sia-sia. Dia masuk neraka dan diberi apa? Azab dalam bentuk apa? Minuman. Ya kan? Dalam bentuk apa? Minuman. Di mana minuman ini bersumber dari air yang sangat panas, yang panasnya tak terkira, dan titik didihnya melebihi puncaknya sampai tingkatan yang tak terbatas. Yang namanya neraka itu pasti puncak panas. Kalau ada panas di dunia yang disebut dengan panas, pasti neraka lebih panas dari itu. Bahkan saya dapatkan riwayat, matahari dengan bulan itu nanti disatukan menjadi satu, lalu kemudian ditaruh di neraka itu. Konon panasnya matahari, ini perkiraan manusia, ilmuwan, itu lebih dari dasarnya, itu lebih dari 15 juta derajat Celcius. Panas matahari, Pak. Bayangkan kalau jarak kita dengan matahari itu perkiraan berapa? 380.000 kilometer. Manusia tidak berani langsung bersentuhan dengan sinar matahari.
apalagi istri kita yang masih muda tuh pakai payung kan. Iya atau tidak? Bahkan kita sekarang di malam hari itu masih hidupin AC. Padahal matahari sudah tidak nampak. Sudah berlindung di balik bumi. Kita merasa apa? Gerah. Ini fitrah manusia itu nggak mau panas, Pak. Fitrahnya emang nggak mau panas. Ini di dunia. Ya kan? Bayangkan kalau kemudian itu kelak di akhirat. Jangan pernah berpikir, ada anak kadang-kadang anak SMA guyonan, udahlah nggak apa-apa walaupun di neraka, yang penting ketemu artis. Ketemu artis di neraka, mau ngapain antum? Atau ada juga kemudian orang awam mengatakan nggak apa-apa masuk neraka, yang penting sama kiai, sama ustaz. Emang bisa menyelamatkan kita? Enggak, ya kan? Bahkan tokoh agama yang menyesatkan justru kemudian mendapatkan 2 kali lipat siksa dibanding murid-muridnya, Pak. Antum bisa baca dalam surah Al-Ahzab itu, sehingga saya ayat 66, 67, 68. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa bunyinya? Dihafal Quran, Masya Allah. Belum nikah antum? Cepatlah, ambil mantu ini, ganteng, suaranya bagus, ya kan? Nanti juga tanggal 11 hari Minggu kita arub itu di Blok M Square, ada 777 orang yang nunggu antum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhum bin-nar, yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira." Seingat saya itu ayatnya 66, 67, 68. Atau yang benar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ya kan, di mana muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Mereka saat itu berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu di dunia, maksudnya taat kepada Allah, taat pula kepada Rasul. Dan mereka kemudian berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami, kepada mereka, yaitu kepada pemimpin tadi, kepada tokoh-tokoh agama yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 kali lipat siksa, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang sangat besar. Ini memang terkait dengan orang kafir, ya kan, yang kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Rasul mereka pada saat itu, yang menyebabkan kemudian masuk neraka. Apakah mulai ini hanya berlaku bagi mereka? Tidak. Kalau umat Nabi Muhammad SAW waliyadzubillah juga melakukan hal yang sama, menafikan Al-Quran, menafikan hadis Nabi SAW, bahkan diganti dengan yang sesuka-suka mereka, ya kan? Lalu kemudian orang mentaatinya akan mengalami hal yang serupa. Ya kan? Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala saat kemudian wajah sudah dipanggang di atas api neraka, waliyadzubillah, seperti sate, seperti kambing guling. Ya kan? Dibolak-balikan di atas api neraka, lalu mereka berkata, aduhai, andai kata dulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, artinya kami tidak akan mengalami nasib seperti ini. Ternyata mereka mendapatkan itu disebabkan apa? Tokoh-tokoh mereka yang menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya Allah, ada mungkin kalau bahasa sederhananya,
kami masuk neraka ini, sebetulnya kami ingin masuk surga. Maka kami mentaati mereka ini, ternyata mereka menyesatkan kami di jalan yang benar. Artinya mereka minta keringan. Apa kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian meringankan siksa mereka, membebaskan mereka dari api neraka? Tidak. Baik yang menyesatkan atau yang disesatkan sama-sama di neraka. Bedanya yang menyesatkan mendapatkan 2 kali siksa. Apa sebabnya? Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sementara yang diserunya, jamaahnya, ya kan, mendapatkan 1 kali siksa karena tersesatkan. Ini artinya kita di dunia ini harus hati-hati, ya kan, dalam belajar ilmu tentunya. Ya memang di kita ini nggak ada, katakan jangankan salim Syekh Imam Syafi'i, kayak Syekh Soleh Fauzan aja tidak ada di Indonesia ini, ya kan? Yang walaupun gelar doktor, LC, MA, ya kan, itu tidak menunjukkan kelas keilmuan, Pak. Tapi dia pernah belajar, ya kan, tahapan. Ya tergantung kitanya sebetulnya. Bahkan saya punya kawan, ya saya kenal orang, ya kan, itu satu-satunya saya kira alumni Timur Tengah S3 yang nggak pernah ceramah sampai sekarang. Tapi bisnisnya masya Allah kaya raya dia. Karena emang dulu dari Madinahnya bisnis dia, ya kan, itu luar biasa. Dan setelah saya telusuri, memang beliau ba'dallah bisa S2 S3 itu karena ada waw besar, kalau istilah orang Arab itu waw kabir, wasitah, yang, ya kan, memasukkan di S2 S3 itu. Sekarang bisnis saja beliau, tidak pernah terdengar. Bahkan ada juga yang pengusaha kambing nggak jauh dari sini, ya kan. saya bilang, Ustaz, antum udah kaya sekarang, ayolah minimal khutbah, saya bilang gitu. Insya Allah nanti gitu. Ya kan, masya Allah. Padahal 4 tahun di Madinah dulu. Ini oknum, Pak, oknum, nggak banyak yang begitu itu. Tapi beliau menikmati, kaya raya beliau. Tapi istrinya 1 juga. Jadi hati-hati bagi kita, ya kan? Jadi bisa jadi orang masuk neraka itu bukan keinginan dia masuk neraka tadinya kan, tapi karena disesatkan oleh orang. Apalagi di akhir zaman, kata Rasulullah, apa? Di mana banyak orang alim diwafatkan. Innallaha la yantazir ilma intiza'an bin suduril ulama, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubki aliman fattakhadha an-nas ru'usan juhal fasu'ilu fa'attau bi ghairi ilmin thumma dhallu fadhallu. Ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Khatib al-Baghdadi dan Imam Ahmad. Sungguh Allah itu tidak mencabut ilmu, ya kan, dari seorang alim itu dari hati para ulama secara paksa, tidak. Tapi ilmu itu diambil dengan diwafatkan para ulama, sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang awam menjadikan orang-orang bodoh sebagai, ya kan, pemimpinnya, rujukan, sehingga ketika ditanya mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan Allah jadikan kondisi ini salah satu dari tanda hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak itu, min asyratis sa'ah yultamasul ilm al-asagir. Di antara tanda hari kiamat itu ilmu diambil dari orang-orang kecil. Siapa orang kecil? Ada 2 definisinya. Kata beliau, pelaku bid'ah. Yang kedua, orang yang bicara agama dengan akal, sekuler, atau juga yang liberal, ya. Kita nggak boleh ngambil ilmu dari mereka. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di bagian yang terakhir,
di ayat ke-6 dan yang ke-7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Setelah mendapatkan minuman yang sangat panas, lalu kemudian diberi makanan. Bentuk makanannya pun laisa lahum ta'amun illa min dhari. Enggak ada makanan. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari jalur sahabat mulia Ibnu Abbas bahwa mana dhari ini sebuah pohon dari api. Siksa lagi artinya. Sementara Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa dhari adalah nama lain dari zakum, sebuah pohon yang ada di dalam neraka. Tetapi dari lain mengatakan bahwa dhari adalah suatu batu yang ada di dalam neraka. Ini intinya bahwa makanan yang ada itu merupakan siksa, baik yang berduri ataupun tidak berduri, atau kemudian yang dari batu, jelas itu bukan makanan. Antum tahu kaktus? Bisa nggak makan daun kaktus? Ya kan? Itu berduri. Kalau orang kita biasa gampang menambahin ketika datang ke Taif, wah ini kayaknya itu pohon zakum katanya. Siapa bilang itu pohon zakum? Kaktus itu. Tahu nggak kaktus yang berduri? Ya nggak seperti itu juga, tapi yang jelas berduri, ya kan? Dan ini tentu menyiksa, makanan yang tidak mengenyangkan. Lebih baik tidak dikasih makanan, kan begitu? Lebih baik tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman. Kenapa? Karena makanan dan minumannya itu adalah bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan yang dilakukan di dunia. Banyak kemudian makna dari dhari ini. Ada juga dhari berarti sejenis pohon yang disebut dengan samrak gitu. Ada juga yang mengatakan pohon yang banyak durinya. Bisa dikatakan juga seperti kaktus itu, ya kan? Tetapi tentu kalaupun penyebutan namanya sama, tapi pastikan hakikatnya sudah ada, ya kan? Walaupun sama namanya, pasti hakikatnya berbeda. Wallahu ta'ala. Betul. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan bahwa Mujahid telah mengatakan bahwa dhari adalah nama tumbuhan yang terkenal dengan nama lain disebut dengan syamrak. Orang-orang Hijaz menamainya dengan dhari bila kering. Pohon ini mengandung racun. Ini kaktus kalau bahasa kita itu. Tapi tentu yang ada di neraka bukanlah kaktus yang ada di dunia. Ya, kena Hijaz ini kan itu wilayah terdiri dari Taif, Mekah dan Madinah. Dan yang paling banyak pohon berduri ini di Taif. Di Mekah ada tapi tidak banyak. Ada kemudian pohon yang sekarang disebut oleh orang Arab modern disebut dengan kala. Dengan pohon dia tumbuh menghijau itu kalau sudah musim hujan, musim dingin, dan dia kering pada saat musim kemarau. Dan dia tidak mati walaupun nggak ada air itu. Begitu udah dingin otomatis dia hijau. Namanya kala. Dan ini tumbuhan yang paling disukai oleh onta. Al-kala namanya, ya kan?
enggak tinggi, paling sekitar 3 meter lah paling tinggi. Rata-rata 1,5 meter 2 meter. Ya kan? Itu ada 2 pohon. Jadi ada kaktus tadi, ada pohon kalak namanya. Ya, jenis pohon seperti pohon biasa itu, tapi dia berduri. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemungkinan besar yang dimaksud itu dari teori di sini, kalau menurut orang Hijaz itu adalah yang kaktus tadi. Namun kedua pohon ini, baik yang kaktus tadi atau kalak tadi, keduanya ada di Hijaz, di Mekah, Madinah. Namun paling banyak yang berduri yang berupa pohon tadi itu, yang berupa pohon. Tapi kalau kaktusnya itu paling banyak itu di Taif. Tapi kalak ini di Taif ada sepanjang jalan. Kalau antum lihat sepanjang jalan Mekah, Madinah ada pohon-pohon hijau yang banyak dimakan oleh binatang ternak, itu namanya al-kalak. Ya kan? Wallahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, la yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Jadi makanan ini dimakan, tetap dipaksakan makan walaupun berduri, karena itu bentuk siksa. Tidak mengenyangkan, tidak juga bisa menghilangkan lapar, apalagi menggemukkan. Karena ini bentuk siksa yang Allah berikan pada mereka yang menghabiskan waktunya di dunia ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang mereka melakukan tadi amal-amal yang disyariatkan dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan, apalagi kemudian mereka yang mengganti, ya kan, ajaran, ya kan, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran yang tidak jelas cenderungannya dari mana. Wallahu ta'ala alam. Ya, la yusmin wa la yughni min ju', kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, artinya tidak dapat memenuhi tujuan dan tidak dapat pula hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau tujuannya menghilangkan lapar, ya kan, tidak menghilangkan lapar. Begitu pula minumannya, yang tujuan minum adalah untuk menghilangkan haus, menghilangkan dahaga, justru kemudian siksa yang ada. Karena semua makanan dan minuman yang ada di neraka itu adalah semua siksaan akibat dari perbuatan yang dilakukan di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beruntung dan yang sukses di akhirat itu adalah mereka yang dimasukkan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamatlah, ya kan, ganjaran kalian itu diberikan dengan sempurna. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, ya kan, kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Ini artinya kita jangan terbuai dengan dunia. Bukan berarti tidak boleh kita bekerja mencari harta, tidak, silakan, ya kan, antum bekerja, kita bekerja, tapi jangan sampai kerjaan, aktivitas kita, bisnis kita itu membandingkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah seluruh aktivitas kita, harta kita itu sebagai sarana untuk mengingat kepada Allah, ya kan, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta itu manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana para 8 sahabat kaya tadi, ya kan, mereka di dunia masyaallah kaya raya, soleh, di akhirat ada jaminan surga, terhindar dari api neraka. Kalau bisa kita seperti itu. Atau yang kita yang nggak punya harta, paling tidak seperti sahabat mulia Bilal bin Rabah, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia Az-Zubair bin Awam, miskin di dunia, mereka taat dan kemudian masuk surga. Arti apapun kondisi kita dan dimanapun kelas sosial ekonomi kita, kaya atau miskin, yang penting tetap takwa kepada Allah. Insya Allah itu modal keselamatan kita.
Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.